Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian dan karakteristik dari komponen non-protoplasmik. Apa sih pengertian dari komponen non-protoplasmik? Komponen non-protoplasmik adalah bagian dari sel tumbuhan yang tidak hidup dan bukan merupakan bagian dari protoplasma. Jadi, komponen non-protoplasmik adalah bagian dari sel tumbuhan yang tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme, melainkan dia adalah hasil dari metabolisme yang dilakukan oleh sel hidup tadi. Apa sih contohnya? Contohnya, sitoplasma dan nukleus merupakan sel hidup. Adapun kloroplas, dia dapat melakukan fotosintesis, tetapi hasil dari fotosintesis itulah yang dinamakan komponen non-protoplasmik. Yang menghasilkan pigmen hijau itu adalah hasil dari fotosintesis ataupun oksigen ataupun cadangan makanan ataupun amilum pati, itu merupakan hasil dari metabolisme yang dinamakan dengan komponen non-protoplasmik. Bagian-bagian dari komponen non-protoplasmik biasanya disebut juga dengan zat ergastik. Apa sih itu zat ergastik? Zat ergastik adalah hasil dari metabolisme tumbuhan yang disimpan di dalam sel itu sendiri. Biasanya berbentuk cadangan makanan, pigmen, ataupun gas, tergantung dari jenis tumbuhannya lagi. Nah, zat ergastik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu zat ergastik organik dan anorganik. Contoh dari zat ergastik organik adalah minyak, amilum atau pati, dan getah. Contoh dari zat ergastik anorganik, mineral, garam, dan kristal. Dan bentuk-bentuk zat ergastik itu dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas, tergantung lagi dengan jenis tumbuhannya. Baik, pembahasan yang kedua yaitu tentang karakteristik dari komponen non-protoplasmik. Yang pertama, tidak hidup. Komponen non-protoplasmik tidak melakukan metabolisme, tidak tumbuh, dan tidak bereproduksi, sehingga ia merupakan hasil akhir dari metabolisme yang terjadi di dalam sel. Yang kedua, hasil metabolisme. Zat-zat ini berbentuk sebagai produk akhir atau sisa dari metabolisme tumbuhan. Contohnya, pati sebagai hasil dari fotosintesis atau kristal oksalat sebagai sisa dari metabolisme. Yang ketiga, memiliki berbagai bentuk fisik. Bisa berbentuk padat, cair, ataupun semi cair. Contohnya, yang berbentuk padat adalah amilum atau pati dan kristal oksalat. Adapun yang berbentuk cair, contohnya adalah getah atau minyak atsiri, dan semi cair berbentuk gum atau lateks. Baik, yang keempat, komponen non-protoplasmik pasif dalam sel. Karena dia bukan merupakan sel hidup, sehingga dia tidak berperan aktif dalam proses metabolisme seperti respirasi atau sintesis protein. Dan yang kelima, fungsi dalam sel tumbuhan. Walaupun komponen non-protoplasmik bersifat pasif, tetapi ia juga sangat penting karena dia menunjang struktur sel, seperti misalnya kristal oksalat yang berfungsi sebagai penguat dari sel itu dan membantu adaptasi, misalnya minyak atsiri sebagai perlindungan dari hama atau latex sebagai pertahanan diri. Komponen non-protoplasmik. Yang pertama itu ada vakuola. Vakuola adalah vesikel berisi cairan yang biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai komponen dan terletak di dalam sitoplasma. Cairan di dalam vakuola yang disebut getah sel bukanlah bagian dari protoplasma, melainkan merupakan bagian dari komponen non-protoplasmik. Celah ini mengandung berbagai zat hasil metabolisme yang tidak aktif secara biologis, tetapi memiliki fungsi yang penting bagi sel. Kemudian yang kedua ada benda ergastik. Secara umum, benda ergastik dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ergastik cair dan ergastik padat. Benda ergastik cair meliputi berbagai senyawa organik hasil metabolisme, seperti asam-asam organik, karbohidrat, protein, lemak, zat penyama, antosianin, alkaloid,
dan minyak atsiri. Sementara itu, benda ergastik padat mencakup senyawa-senyawa seperti amilum atau pati, protein, tanin dalam bentuk butiran, serta berbagai jenis kristal. Selanjutnya adalah peran komponen non-protoplasmik. Peran-perannya itu yakni yang pertama adalah penyimpanan energi. Tetesan lemak dapat menyimpan cadangan energi dalam waktu yang panjang. Kemudian adalah detoksifikasi dan regulasi ion. Komponen non-protoplasmik dapat melindungi sel dari kelebihan ion berbahaya. Kemudian ada penyimpanan metabolit sekunder. Vakuola menyimpan alkaloid, tanin, dan pigmen. Kemudian ada penyimpanan cadangan makanan. Komponen non-protoplasmik yang memiliki amiloplas yang berguna untuk menyimpan pati tamilum. Kemudian ada penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, yakni menyediakan cadangan makanan untuk masa dormansi. Selanjutnya yaitu tentang materi dinding sel. Adapun pengertian dari dinding sel adalah matriks ekstraseluler atau lapisan kuat di luar membran sel yang melubungi setiap sel tumbuhan. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung, pemberi bentuk, dan penopang sel. Pada sel muda, dinding sel terutama tersusun dari selulosa, sehingga masih bersifat lentur dan bisa mengembang. Namun, ketika sel dewasa, dinding sel akan menebal dan menjadi lebih keras karena mengalami penambahan zat penguat seperti lignin. Selanjutnya itu kita masuk ke struktur dinding sel. Dinding sel terdiri dari beberapa lapisan yang tersusun rapi. Adapun strukturnya yaitu yang pertama, lamela tengah. Lamela tengah adalah lapisan perekat yang menghubungkan sel satu dengan sel lainnya. Lapisan ini kaya akan pektin, sehingga berfungsi sebagai lem yang menyatukan jaringan tumbuhan. Yang kedua yaitu dinding sel primer. Dinding primer terbentuk ketika sel masih muda. Lapisan ini tipis, elastis, dan fleksibel, sehingga memungkinkan sel tumbuh dan membesar. Penyusunnya adalah selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Yang ketiga yaitu dinding sel sekunder. Ketika sel berhenti tumbuh, ia membentuk dinding sekunder di bagian dalam dinding primer. Lapisan ini tebal dan kuat, serta sering mengandung lignin yang membuatnya sangat kokoh. Dinding sekunder banyak dijumpai pada sel-sel yang berfungsi sebagai penguat seperti sel kayu. Selanjutnya itu ada fungsi dinding sel. Yang pertama itu sebagai pelindung. Nah, fungsi utama dinding sel adalah melindungi sel dari kerusakan fisik maupun kimia. Nah, jika sel terbentur atau terkena kondisi tidak sesuai, dinding sel membantu mencegah kerusakan. Yang kedua itu sebagai penopang sel. Dinding sel itu bersifat kaku, sehingga memberikan dukungan struktural agar sel tumbuhan stabil dan berbentuk tetap. Inilah alasan tumbuhan bisa berdiri tegak. Yang ketiga itu tempat distribusi sel. Nah, walaupun keras, dinding sel memiliki pori-pori kecil. Nah, pori-pori ini memungkinkan pertukaran zat antar sel, sehingga proses metabolisme tetap berjalan. Nah, yang keempat ada untuk menjaga tumbuhan dari kehilangannya air. Nah, dinding sel dapat mengatur pelepasan air dari dalam sel. Hal ini penting untuk menjaga sel tetap hidup, terutama saat lingkungan kering. Yang kelima, untuk menyimpan nutrisi. Nah, ini yang terakhir, dinding sel juga menjadi tempat penyimpanan berbagai nutrisi dan molekul lain yang diperlukan dalam pembentukan jaringan baru atau pertumbuhan. Nah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Jadi materi selanjutnya itu ada komponen kimia dinding sel. Nah, di komponen kimia dinding sel itu yang pertama ada molekul selulosa. Dinding sel tumbuhan terutama tersusun atas selulosa, yaitu serabut-serabut panjang yang kuat. Nah, serabut ini itu tersusun seperti kabel yang saling memperkuat sehingga membuat dinding sel keras, kaku, dan kokoh. Nah, selulosa ini tertanam dalam matriks berisi protein serta polisakarida lain. Yang kedua ada hemiselulosa dan pektin. Nah, selain selulosa ada dua komponen penting lainnya. Yang pertama yaitu hemiselulosa, yang merupakan kumpulan molekul polisakarida yang beragam. Nah, fungsinya itu membantu mengikat serabut selulosa sehingga dinding sel lebih stabil. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pektin. Pektin adalah polisakarida yang banyak ditemukan pada matriks dinding sel bagian tengah.
Pektin membuat dinding sel menjadi lebih lentur dan juga berperan dalam lem antar sel di lamela tengah. Nah, bisa kita lihat di gambar itu struktur dinding sel mulai dari lamela tengah, dinding primer, hingga membran plasma yang berada di paling dalam.